motifnya sendiri, sementara ini dari hasil pemeriksaan kami yang bersangkutan merasa frustasi selama melakukan perawatan, ya, mengasuh anaknya, anak kandungnya yang bersangkutan hanya sendirian, tidak dibantu oleh suami. Anakku nangis tak buat di kali, kok mau buat kali anakku nangis saya susuku orang betul. Dibuang dengan cara dilempar dari atas jembatan. Beginilah suasana salah satu rumah warga di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek dan Polres Nganjuk melakukan pengamanan sekaligus memintai keterangan sejumlah warga. Karena di rumah inilah seorang ibu muda yang diketahui bernama Agustin Dewi Rahayu baru saja membunuh dan membuang Rizky Ahmad Dhani, anak kandungnya yang masih berusia 2 minggu, ke sungai yang berjarak tidak jauh dari rumahnya. Petugas Inafis Polres Nganjuk serta petugas medis Rumah Sakit Bayangkara Kota Nganjuk pun tiba di lokasi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap tubuh bayi mungil yang sudah tidak lagi bernyawa itu. Tetangga, hande tolan dan sanak saudara pun berdatangan ke rumah duka. Sebagian petugas pun langsung menuju sungai yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah duka sebagai TKP pembuangan bayi berjenis kelamin laki-laki itu. Belakangan diketahui ibu muda berusia 25 tahun itu tega membuang bayi mungilnya ke sungai karena terus-terusan menangis. Selain itu, dia mengaku jika air susunya atau ASINya sudah tidak lagi keluar. Karena frustasi, ibu muda itu pun membuang bayinya ke sungai yang berjarak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Keterangan itu seperti disampaikan oleh Sulistiwati yang merupakan tetangga korban kepada para awak media, sekaligus sebagai warga yang mengetahui pasca pembuangan bayi merah itu. Ya, tadi kan jalan ke sana lewat itu Niten RT berapa itu saya lihat saya jalan dari sana terus nggak pakai baju, tak kasih baju kok nggak mau. Dia bilang katanya anakku nangis tak buat di kali, kok mau buat kali anakku nangis saya susuku orang betul. Terus aja mulai tak terlon di rumah, nggak mau. Terus saya lari ke sini terus ngabarin bapaknya, ini katanya anakmu juga di kali. Saya ketemu itu mbaknya yang situ, saya suruh bilangin bapaknya. Saya itu dicek bu, anaknya di sungai. Dicek lah, diambil sama bapaknya sendiri tadi. Diambil dalam kondisi bagaimana? Saya takut, saya langsung pulang. Meninggal? Anaknya sudah meninggal? Mestinya sudah meninggal ya. Saya pas diangkat saya enggak. Saya takut, saya langsung pulang. Oh, yang ambil bapaknya ya? Bapak. Anak pertama atau anak keberapa? Anak pertama. Umurnya bu kira-kira? Umurnya berapa? 15 hari? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Sekarang ibunya di mana ibu? Ibunya sekarang kan dibawa ke rumah orang tuanya. Ke Donggo. Melarikan diri atau? Enggak. Cuma diantar ke sana. Memangnya ibunya gimana sih kondisinya? Kayaknya Orangnya dia itu kurang gimana? ini. Cuma gitu. Gimana bu? Cuma kurang ya. Kurang normal ya? Kurang normal. Kadang pulang, kadang enggak. Emang pernah enggak pulang. Sering dipukuli anaknya bu, disiksa gitu? Enggak lihat waktu ibu lihat di sana bayinya ada darahnya atau gimana enggak? Saya tuh nggak ngeliat ke situnya, cuma saya tahu diangkat bapaknya langsung dijantur begini. Saya kan takut ngeliatin itu. Jenis kelaminnya apa bu anaknya? Laki-laki. Laki-laki ya mbak? Laki-laki. Katanya nangis aja, mungkin dianya sudah juga lagi pikirannya kosong mungkin. Langsung dibuang. Nangis saja nggak bisa didiamkan atau gimana? Pastinya kata susunya nggak keluar gitu kok, anaknya nangis. Terus anakku langsung tak buang kali. Apa nggak bisa beli susu deterjen susu? Udah dibeliin katanya, udah dibeliin. Ya mungkin dianya lagi kosong pikirannya juga nggak tahu ya. Tergolong keluarga mampu ya? Ya sedang-sedang. Bayinya umur berapa? Kenapa? Bayinya umur berapa? Umur 2 minggu katanya. Kalau saya rumahnya juga sana toh.
Setelah petugas dari Polres dan Polsek Nganjuk serta tim medis Rumah Sakit Bayangkara Kota Nganjuk melakukan pemeriksaan, pihak keluarga pun memandikan bayi yang tidak berdosa itu. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan pembunuhan bayi merah tersebut. Untuk sementara barang bukti yang diamankan dari kasus pembunuhan itu diantaranya adalah baju bayi warna putih motif gambar boneka, popok bayi berwarna putih motif gambar boneka, sebuah perlak warna biru, bantal kecil, baju, kaos lengan panjang warna putih, dan pakaian dalam. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, polisi akhirnya menetapkan Dewi Rahayu yang tak lain adalah ibu kandung korban sebagai tersangka. Keterangan itu disampaikan oleh Ibtu Nikolas Bagas Yudi Kurnia selaku Kasat Reskrim Polres Nganjuk kepada sejumlah awak media. Ibtu Nikolas Bagas menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewi mengakui ada niat membuang bayinya yang berusia 2 minggu itu ke sungai yang berjarak sekitar 30 meter dari rumahnya. Dewi mengaku frustasi karena merasa sendirian tanpa dibantu suaminya dalam merawat bayi mungilnya. Namun meski telah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Dewi. Untuk sementara waktu dia hanya dikenakan wajib lapor 3 kali dalam seminggu. Hal itu dilakukan karena Dewi memiliki riwayat gangguan jiwa. Hasil pemeriksaan kepolisian terkait dengan kasus pembuangan bayi ya oleh ibunya itu gimana, Dan? Ya, setelah kejadian kemarin dari unit PPA bersama dengan Polsek Nganjuk Kota langsung mendatangi TKP, kita mengamankan barang bukti yang ada termasuk daripada korban bayi, dan kita langsung membawa yang bersangkutan. Saya maksud di sini adalah ibu kandung daripada korban. Ya, langsung kita lakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengakui ya ada intensi niat untuk membuang daripada anak korban yang bersangkutan. Dibuang dengan cara dilempar dari atas jembatan ya sekira siang hari, dan kemudian pada siang harinya selang 1 jam ya ditemukan oleh warga. Motifnya sendiri nih? Ya, motifnya sendiri sementara ini dari hasil pemeriksaan kami yang bersangkutan merasa frustasi ya karena merasa selama melakukan perawatan ya mengasuh anaknya, anak kandungnya yang bersangkutan hanya sendirian, tidak dibantu oleh suaminya. Berarti yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka ini? Ya, terhitung mulai kemarin untuk yang bersangkutan, ibu kandung korban sudah kami lakukan pemeriksaan statusnya sebagai tersangka, dan kita kenakan wajib lapor, dan rencana tindak lanjut ke depan kita akan melakukan pemeriksaan rujukan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk cek kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Yang tidak ditahan itu penjelasannya seperti apa nih, alasannya? Ya, karena menyangkut riwayat yang bersangkutan ya, dan juga rencana kita hari Kamis kita akan melakukan pemeriksaan rujukan. Mas, sebelumnya ada riwayat keterlambatan? Ya, dari keterangan keluarga maupun dari saksi-saksi di lingkungan sekitar menerangkan demikian. Namun kita akan pastikan kembali hasilnya resmi dari dokter. Kalau surat resmi dari dokter sebelumnya, apakah memang ada riwayat seperti itu, kan? Ya, kita kemarin juga sudah mendapatkan keterangan ya bahwa yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan juga pernah dilakukan tes kejiwaan ya, dan sudah ada hasilnya juga. Dan bayinya itu ya meninggal itu apa sebelum dibuang atau pada saat setelah dimasukkan ke sungai itu? Ya, ini masih dalam proses penyelidikan kita ya, dari hasil visum nanti bagaimana ya, yang jelas ada kemungkinan apakah korban bayi ini ya meninggal sebelum dilempar ke sungai atau meninggal setelah dilempar ke sungai. Ditemukan luka-luka dan di fisik bayi itu?
Ya sementara ini ada beberapa tanda kekerasan fisik, namun masih kita dalami nanti. Hasil visum sendiri sudah keluar. Belum keluar. Kalau ini dan yang ibunya ini kalau sedang kumat atau sakit jiwa, gangguannya atau reaksinya seperti apa enggak? Sebelum ini? Ya, yang jelas bereaksi tidak seperti sewajarnya. Keliling telanjang gitu seperti mana? Ya, Ada kaitannya dengan persoalan ekonomi juga nih, sehingga seperti itu. sementara ini belum. Kalau yang keterangan suaminya kurang ikut serta dalam tumbuh kembang si bayi seperti mana? Itu masih keterangan sepihak daripada tersangka, namun akan kita gali kembali apa motif sebenarnya daripada tersangka sehingga tega membunuh dan melempar anak kandungnya sendiri. Sampai detik ini sudah berapa saksi dan yang diperiksa? Ya, hari ini ada 3 orang yang akan kami lakukan pemeriksaan. Kalau ini dan dengan katakanlah kondisi kejiwaannya memang positif atau memang dinyatakan sakit jiwa, proses hukumnya sendiri atau status hukumnya seperti apa? Ya, kita akan tetap proses lanjut untuk perkara ini. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.